Kasus perdagangan manusia dengan korban 4 gadis muda yang dijual ke Papua menjadi pekerja seks komersial terungkap. Selain membawa pulang korban dari Papua, polisi juga meringkus 2 pelaku. Empat gadis muda yang menjadi korban perdagangan manusia akhirnya tiba di Mapolres Sukabumi setelah dijemput dari Kabupaten Paniai, Papua. Kedatangan mereka disambut isak tangis keluarga yang telah menanti. Tak hanya membawa para korban, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku. Keduanya masih didalami perannya dalam sindikat perdagangan orang ini. Sementara korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Papua, namun kenyataannya mereka justru dijual sebagai PSK dengan harga 80 juta rupiah per orang. 4 orang bisa kami pulangkan malam ini juga, sudah tiba di Kabupaten Sukabumi. Dan untuk tersangka, hasil koordinasi kami dengan Polres Paniai, ada 3 tersangka. Namun 1 tersangka TKP-nya di Paniai, jadi tinggal di tempat. Yang 2 tersangka kami bawa ke Kabupaten Sukabumi untuk proses lanjut di Sukabumi. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terancam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Anak-anak di bawah umur dipekerjakan di warung remang-remang di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan, Kalimantan Selatan. Tak jarang warung-warung tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Razia yang digelar tim gabungan Rabu malam menemukan 2 anak di bawah umur yang dipekerjakan di warung remang-remang atau kerap disebut warung jablay di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan yang melintasi Kabupaten Tala. Selain itu, petugas juga menemukan seorang wanita yang melayani tamu pria di dalam kamar. Petugas kemudian membawa kedua anak tersebut. Dalam razia ini, petugas menemukan sebuah warung yang menjual minuman berkadar alkohol 95%. Tetapi pemilik warung berdalih minuman tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Sementara saat merazia beberapa hotel di Asam-Asam, Kecamatan Jorong, tim gabungan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Razia ini digelar karena adanya informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi, penjualan minuman, dan obat keras di warung-warung tersebut. Sekaligus giat penerapan disiplin prokes. Jadi ada beberapa hotel yang kita sasar mulai dari Asam-Asam sampai dengan beberapa warung malam, warung jablay istilahnya, itu juga kita razia pada malam hari ini. Demi keamanan dan ketertiban, Satpol PP, Polres Tala dan Kodim 1009 Tanah Laut akan terus menggelar razia gabungan untuk menekan angka kejahatan di kawasan Kabupaten Tala, Kalimantan Selatan. Januari lalu, pelaku ruda paksa dan juga perdagangan anak di bawah umur ditangkap Polrestabes Bandung. 2 pelaku merupakan suami istri yang memiliki peran masing-masing. Polisi memburu pelaku lain yang terlibat. Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat mengamankan D, U, dan S yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan ruda paksa seorang siswi SMP kelas 1 yang masih berusia 14 tahun. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga dijadikan PSK yang dijajakan melalui aplikasi di media sosial. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Pelaku ajak korban bertemu dan dijanjikan akan diberi uang serta ponsel. Usai bertemu, korban diculik dan dibawa ke rumah pelaku lainnya. Korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Tak sadarkan diri usai tenggak miras, korban diruda paksa para pelaku. Tak hanya itu, korban pun dijajakan para pelaku di aplikasi percakapan dan dianiaya, serta diancam akan dibunuh bila tak menuruti kemauan para pelaku. Diketahui ketiga pelaku memiliki peran masing-masing dan tidak menutup kemungkinan pelaku lain akan terus bertambah. Dari hasil pemeriksaan diduga masih ada 17 orang lagi yang ikut terlibat. Karena di
di Facebook. Jadi korban ini kenal dengan salah satu pelaku di medsos Facebook dan diajak ketemu, akhirnya dipengaruhi akan ditelepon sehingga terjadilah peristiwa pidana tersebut. Ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 6 SD juga menjadi korban prostitusi online melalui aplikasi percakapan. Sebelum dijual, korban dicabuli lebih dulu oleh pelaku yang merupakan pacarnya. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus prostitusi online dengan korban ER berusia 13 tahun dan masih kelas 6 SD. Korban dijual oleh pacarnya RB 19 tahun lewat aplikasi percakapan. Sebelumnya korban tidak pulang beberapa hari dan diketahui fotonya terpampang dalam penawaran prostitusi online. Orang tua korban lalu melapor ke polisi sehingga polisi menggerebek sebuah apartemen dan menemukan korban bersama pacarnya. Lakukan pemeriksaan dan selanjutnya di dalam pemeriksaan tersebut ya ternyata pelaku ini sudah tinggal beberapa hari dengan korban, yang mana korban sudah melakukan pelaku sudah melakukan hubungan bersama dengan korban. Kemudian pelaku juga selain itu menjual korban ke beberapa orang. Nah, hal inilah yang menjadi kita menindaklanjuti sebagai dia melakukan eksploitasi anak atau penjualan barang bawaan. Pelaku menjual pacarnya seharga 300 hingga 400 ribu rupiah. Sebelum dijual, pelaku terlebih dahulu mencabuli korban sebanyak 2 kali. Dalam aksinya, pelaku menyewa kamar apartemen untuk dijadikan tempat prostitusi. Sementara itu, pengelola apartemen membantah lalai dalam pengawasan. Dari oknum pemilik unit ataupun pihak-pihak yang dikuasakan oleh pemilik unit untuk menyewakan unitnya. Kami dari Badan Pengelola tidak ada kaitannya dengan kegiatan sewa-menyewa, namun apabila ada kejadian ini, kami sangat mendukung aparat negara atau aparat hukum untuk menindaklanjut kasus-kasus yang ada, demi menjaga nama baik dan juga kenyamanan warga hunian yang lain yang tinggal. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif dan terancam akan dijerat pasal berlapis. Pemirsa, seorang pengusaha tempat hiburan malam asal Jakarta diringkus polisi di Jambi karena mencabuli belasan anak di bawah umur. Pelaku memanfaatkan korbannya untuk mencari korban baru dengan menawarkan uang 3 juta untuk sekali kencan. Unit Perlindungan Perempuan Anak dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 2 muncikari berinisial RI 36 tahun dan PT 19 tahun warga Kota Jambi, serta SD 52 tahun warga Jakarta yang terlibat perdagangan orang. SD pelaku pedofil merupakan pengusaha hiburan malam asal Jakarta diringkus usai polisi menyelidiki adanya laporan kehilangan anak yang masih di bawah umur. Diketahui pria parubaya ini telah menyetubuhi sebanyak 13 orang korbannya yang masih di bawah umur yang ditawarkan oleh 2 muncikari yang sebelumnya merupakan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah ponsel milik pelaku, uang tunai hasil transaksi dan ramuan jamu. Adanya laporan kehilangan anak. Kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Perkosa 6 anak tetangganya, seorang predator seksual ditangkap. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.